Ya, good morning my student. How are you today? Ya, hari ini kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Di pelajaran berikutnya kita akan belajar SBK. Nah, di pelajaran kali ini, SBK kali ini, kita akan membahas mengenai materi cover buku ya. Tahu cover buku? Ya, cover buku itu sama artinya dengan sampul buku ya. Bisa? Oke, next. Langsung saja. Di pelajaran cover buku ini, yang pertama kita akan membahas pengertian dari cover buku ya. Nah, sebelumnya Miss akan memberitahu bahwa pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku itu sudah dapat kita terka, sudah dapat kita prediksi dengan melihat covernya. Ya, dengan melihat cover buku itu kita dapat memprediksi apa ya kira-kira yang akan dibahas di dalam buku ini. Ya, dengan melihat cover buku itu atau sampul buku kita dapat memprediksi apa ya kira-kira yang akan kita pelajari dari buku itu. Ya, bisa? Karena memang sampul atau cover buku itu merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi. Masih ingat kan gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi itu gambar yang memperjelas suatu bacaan. Ya, bisa. Jadi ketika kita melihat gambarnya aja kita sudah bisa tahu bahwa buku itu bakal menceritakan tentang apa, seperti itu. Bisa? Ya, jadi gambar dari cover itu mewakili dari apa yang akan diceritakan di dalam buku itu, apa yang akan dijelaskan, apa yang bakal kita pelajari dari buku itu. Bisa? Jadi coba semua ambil buku catatannya, misalkan sampaikan pengertian cover buku. Catat ya, cover buku atau sampul buku itu merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Tahu cerminan ya, cerminan. Cerminan itu bisa dikatakan menyerupai atau sama kayak kita bercermin, sama kan? Jadi cover atau sampul buku itu merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Bisa? Sudah catat? Karena cover itu merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni di depan dan di belakang. Cover depan dan cover belakang. Bisa? Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi buku. Ya, sisi depan dan sisi belakang ini sama-sama menguatkan isi buku. Bisa? Cover yang baik selanjutnya kita bahas. Ya, cover yang baik itu seharusnya memiliki atau memuat unsur-unsur yang harus termuat di dalam cover itu. Salah satunya itu misalnya yang pertama, coba dicatat, yang pertama itu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan dengan warna yang mencolok. Sudah? Yang kedua, terdapat kalimat penjelas, judul yang singkat dan mudah dipahami. Ya. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada bagian belakang. Jadi ada sinopsis pada bagian belakang. Bisa? Cerita singkatnya. Ya, kesimpulannya secara menyeluruh. Next, yang terakhir itu terdapat identitas buku pada punggung buku. Ya, terdapat identitas buku pada punggung buku. Sudah? Selanjutnya kita masuk ke contoh cover buku. Ini dia contohnya. Contoh cover buku, yaitu ada bagian depan dan ada bagian belakang. Ada bagian depan, ini dia bagian depan, dan ini bagian belakang. Bisa? Bisa? Oke, next. Kita masuk ke contoh yang kedua, ini dia. Ini bagian depan dan ini bagian belakang buku. Ya, ini terdapat sinopsisnya sedikit ya. Bisa? Ini dapat ada juga keterangan penerbitnya. Bisa? Seperti itu maksudnya. Oke. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya ada tugas. Ini tugas kita hari ini, coba dikerjakan di bukunya. Ya, gambar satu cover buku. Ya, bebas. Cover buku apa aja, mata pelajaran apa aja boleh. Gambar dengan rapi. Oke, bisa? Oke. Kalau bisa, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.